Arsenal menutup fase Liga Champions 2025-2026 dengan kemenangan 3-2 atas Khairat Almaty di Emirates Stadium. Gol Arsenal dicetak oleh Victor Gyökeres, Kai Havertz, dan Gabriel Martinelli. Sementara Khairat sempat memberi perlawanan lewat penalti Jorginho serta gol Ricardinho. Kemenangan ini mengukuhkan Arsenal di puncak klasemen fase Liga dengan catatan sempurna, sedangkan kekalahan tersebut tidak mengubah nasib Khairat yang sudah dipastikan tersingkir. PSG harus puas bermain imbang 1-1 melawan Newcastle United pada matchday ke-8 fase Liga Champions di Parc des Princes. Di laga ini, PSG unggul lebih dulu lewat gol Vitinha pada menit ke-8 sebelum Newcastle menyamakan kedudukan melalui sundulan Joe Willock di masa injury time babak pertama. Meski dominan dalam penguasaan bola dan peluang, PSG gagal mengunci kemenangan setelah Ousmane Dembélé menyia-nyiakan penalti. Hasil ini membuat PSG dan Newcastle sama-sama mengoleksi 14 poin dan finish di luar 8 besar. Liverpool meraih kemenangan telak 6-0 atas Qarabağ FK pada matchday ke-8 fase Liga Champions 2025-2026 di Anfield. Di laga ini, Alexis Mac Allister mencetak 2 gol, sementara Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Mohamed Salah, dan Federico Chiesa masing-masing menyumbang 1 gol. Hasil ini mengantar Liverpool finish di peringkat ketiga klasemen dengan 18 poin dan lolos langsung ke babak 16 besar. Sedangkan Qarabağ berada di posisi ke-22 dengan 10 poin dan harus melanjutkan ke babak playoff. Bayern Munchen meraih kemenangan 2-1 atas PSV Eindhoven pada matchday ke-8 fase Liga Champions 2025-2026 di Philips Stadion. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Bayern unggul lewat Jamal Musiala pada menit ke-58 dan Harry Kane di menit ke-84, sementara PSV sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Ismail Saibari. Hasil ini memastikan Bayern finish di peringkat kedua fase Liga dan lolos langsung ke babak 16 besar, sedangkan PSV harus tersingkir setelah menempati posisi ke-29. Barcelona meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Copenhagen pada matchday 8 Liga Champions, sekaligus memastikan tiket lolos ke babak 16 besar. Di laga ini, gol-gol Barcelona dicetak oleh Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rafinha, dan Marcus Rashford. Sedangkan Copenhagen hanya mampu membalas lewat Gabriel Pereira. Dengan hasil ini, Barcelona menutup fase grup di posisi kelima klasemen dengan 16 poin, sementara Copenhagen tersingkir dari kompetisi setelah mengumpulkan 8 poin. Benfica mengalahkan Real Madrid 4-2 pada matchday ke-8 Liga Champions 2025-2026 di Estadio da Luz, Lisbon. Di laga ini, Real Madrid sempat unggul lewat 2 gol Kylian Mbappe, tetapi Benfica bangkit dengan 2 gol Andrea Shelderup, penalti Vangelis Pavlidis, dan gol sensasional kiper Anatoli Trubin. Laga ini juga diwarnai 2 kartu merah untuk Raul Asensio dan Rodrigo. Kemenangan ini membuat Real Madrid finish di luar 8 besar dan harus melalui playoff, sementara Benfica mengamankan tiket playoff fase gugur. Chelsea mengalahkan Napoli 3-2 di matchday terakhir fase grup Liga Champions di Stadio Diego Armando Maradona. Di laga ini, gol Chelsea dicetak oleh Enzo Fernandez dan 2 gol Joao Pedro. Sementara Napoli membalas melalui Antonio Vergara dan Rasmus Højlund. Kemenangan ini membuat Chelsea finish di peringkat 6 klasemen akhir dan lolos otomatis ke babak 16 besar. Sedangkan Napoli menutup fase grup di posisi 30 dan tersingkir dari kompetisi Eropa musim ini. Manchester City meraih kemenangan 2-0 atas Galatasaray pada matchday 8 fase grup Liga Champions di Etihad Stadium. Di laga ini, gol-gol kemenangan The Citizens dicetak oleh Erling Haaland dan Ryan Cherki. Keduanya tercipta di babak pertama, memastikan City memimpin sepanjang pertandingan. Hasil ini membuat Manchester City menempati peringkat ke-8 grup dengan 16 poin, sekaligus memastikan mereka lolos langsung ke babak 16 besar. Sementara itu, Galatasaray menutup fase grup di posisi ke-20 dengan 10 poin dan harus menjalani babak playoff. Inter Milan menutup fase grup Liga Champions dengan kemenangan 2-0 atas Borussia Dortmund di Signal Iduna Park. Gol Inter dicetak Federico Di Marco lewat sepakan bebas di menit ke-80 dan Andy Diouf di menit ke-94.
Meskipun menang, Inter hanya mampu finish di posisi ke-10 dengan 15 poin, sehingga lolos ke fase playoff. Dortmund yang finish ke-17 dengan 11 poin juga melaju ke playoff. Di laga lain, Juventus hanya bermain imbang 0-0 melawan AS Monaco. Juventus mengakhiri fase grup di posisi ke-13 dengan 13 poin dan lolos ke playoff. Sementara Monaco finish ke-21 dengan 10 poin dan juga lolos ke fase gugur. Pelatih Napoli Antonio Conte meluapkan kemarahannya terhadap komentar Luciano Spalletti yang menyebut Napoli sebagai mantan juara Italia. Ia menilai pernyataan tersebut tidak pantas dan mencerminkan kurangnya rasa hormat, apalagi Serie A musim ini masih berlangsung dan persaingan gelar belum selesai. Conte menegaskan bahwa Napoli masih berstatus juara bertahan dengan simbol Scudetto yang tetap tersemat di dada para pemainnya. Ketegangan antara kedua pelatih ini pun memanaskan perang urat seraf menjelang laga krusial di Liga Champions, sementara Conte secara terbuka meminta Spalletti agar lebih berhati-hati dan bijak dalam setiap pernyataan publiknya. Cole Palmer yang kini menjadi salah satu pemain kunci Chelsea sejak direkrut dari Manchester City, dikabarkan ingin meninggalkan klub London Barat tersebut. Menurut laporan, Palmer memprioritaskan pindah ke Manchester United pada musim panas mendatang, tertarik dengan proyek ambisius yang sedang dibangun klub, serta performa mereka yang mulai menunjukkan peningkatan. Selain itu, Palmer memang penggemar United sejak kecil, dan selama ini memendam impian untuk suatu hari bisa membela tim favoritnya di level tertinggi. Kepindahannya ke Old Trafford akan menjadi kesempatan bagi Palmer untuk mewujudkan impian masa kecilnya, sekaligus melanjutkan karir di klub yang sesuai dengan ambisinya. Jeremy Doku menyampaikan kepercayaan diri tinggi jelang laga krusial Liga Champions melawan Galatasaray. Winger Manchester City itu menilai musim ini sebagai fase penting dalam perkembangan performanya di Inggris. Ia merasa mengalami peningkatan kualitas permainan yang signifikan dan semakin percaya diri dengan perannya di tim. Hal tersebut tercermin dari menit bermainnya yang sudah menyamai musim lalu, serta catatan 20 kali tampil sebagai starter hingga paruh musim. Doku pun menilai kontribusinya kini jauh lebih vital dibandingkan 2 musim sebelumnya. Meski kompetisi masih panjang, pemain timnas Belgia itu bertekad menjaga konsistensi dan terus berkembang hingga akhir musim. Pelatih The Citizens, Josep Guardiola, memberikan pengakuan mengejutkan terkait masa depan Oscar Bob di Manchester City menjelang penutupan bursa transfer musim dingin. Pep mengonfirmasi adanya keinginan dari winger muda asal Norwegia tersebut untuk meninggalkan Etihad Stadium dan mencari tantangan baru. Minimnya menit bermain di tim utama menjadi alasan utama di balik ketidakbetahan Bob, yang semakin terasa setelah persaingan kian ketat akibat kedatangan rekrutan anyar. Guardiola pun tak menampik rumor yang beredar dan secara terbuka membenarkan bahwa sang pemain memang memiliki niat untuk hengkang. Sejak musim lalu, Harry Maguire menunjukkan performa konsisten di jantung pertahanan Manchester United, membuatnya menjadi sosok penting di lapangan dan ruang ganti. Namun, kontraknya akan habis musim panas ini dan masa depannya di MU masih menjadi perdebatan internal. Pelatih interim Michael Carrick mendukung Maguire bertahan, menilai bek senior itu masih bisa berkontribusi banyak. Di sisi lain, Direktur Olahraga Jason Wilcox lebih memilih melepas Maguire untuk memberi kesempatan bermain lebih banyak bagi bek muda Leny Yoro dan Aiden Heaven, sekaligus mengurangi beban gaji besar. Keputusan final terkait kontrak Maguire masih menunggu musim panas nanti. Di musim dingin ini, Juventus berencana mendatangkan striker baru untuk memperkuat lini serang, sekaligus menjadi pesaing bagi Dusan Vlahovic, sesuai kebutuhan yang dirasakan oleh pelatih Luciano Spalletti. Awalnya, mereka menargetkan Youssef En-Nesyri dari Fenerbahce, namun sang striker menolak tawaran Juventus. Sebagai alternatif, klub kini mengalihkan fokus ke Inggris dengan membidik Joshua Zirkzee dari Manchester United. Zirkzee sebelumnya sudah menarik perhatian Juventus saat bermain untuk Bolonya, dan striker timnas Belanda ini dinilai memiliki gaya bermain yang dinamis serta cocok dengan skema permainan Juve, sehingga diyakini bisa langsung menyesuaikan diri dengan tim. Lionel Messi tetap menjadi legenda hidup Barcelona, meski kepergiannya pada musim panas 2021 akibat masalah finansial meninggalkan kesedihan mendalam bagi para penggemar setia. Kepulangannya ke Camp Nou selalu menjadi topik hangat,
terutama saat pemilihan presiden baru klub, di mana rencana membawa Messi kembali kerap menjadi agenda kampanye. Gelandang jebolan La Masia, Fermin Lopez, juga menyinggung hal ini, menyatakan keinginannya agar Messi direkrut kembali. Ia bahkan rela menjadi pemain cadangan demi kesempatan bermain bersama sang mega bintang asal Argentina, menegaskan betapa besar rasa kagumnya terhadap Messi. Barcelona mulai menyusun rencana besar untuk lini depan musim depan dengan menargetkan pengganti Robert Lewandowski yang kontraknya akan habis pada Juni mendatang. Dua nama yang masuk daftar incaran, yakni Julian Alvarez dari Atletico Madrid yang dinilai cocok dengan gaya permainan Barca, namun harganya mencapai minimal 100 juta euro, dan Dusan Vlahovic dari Juventus, yang menjadi opsi lebih ekonomis karena kontraknya segera habis. Vlahovic sebelumnya sudah menarik perhatian Barcelona saat bermain untuk Fiorentina, dan meski kini sedang cedera, ia tetap dianggap sebagai alternatif jangka panjang yang potensial. Trent Alexander-Arnold meninggalkan Liverpool untuk bergabung dengan Real Madrid dengan ekspektasi tinggi, namun paruh pertama musim ini berjalan sulit. Posisi bek asal Inggris itu di Madrid sempat diragukan setelah pergantian pelatih, meski laporan terbaru menyebut ia masih mendapat dukungan dari Alvaro Arbeloa. Cedera dan kesulitan menjadi starter membuat kemungkinan hengkang pada musim panas terbuka. Namun peluang kembali ke Liverpool sangat kecil karena luka emosional yang tersisa dari penggemar. Meski begitu, Alexander-Arnold menegaskan ia ingin suatu hari kembali ke Anfield meski dalam kapasitas berbeda untuk memperlihatkan anak-anaknya prestasinya di klub. Chelsea muncul sebagai kandidat utama untuk merekrut Visnik Aslani, striker Hoffenheim berusia 23 tahun, dalam upaya merombak lini serang mereka. Aslani, keturunan Kosovo Jerman, menarik perhatian karena potensinya yang besar dan klausul pelepasan sekitar 30 juta euro, jauh lebih terjangkau dibandingkan striker top lainnya. Manajer Liam Rowe Senior menginginkan striker yang bisa berbagi beban gol dengan Liam Delap dan Joao Pedro, memberikan fleksibilitas serangan bagi tim. Meski Chelsea memimpin, Barcelona, Bayern Munich, Tottenham, dan Aston Villa juga memantau Aslani, sehingga perebutannya diperkirakan ketat. Liverpool kembali menjadi sorotan di bursa transfer setelah dikaitkan dengan bek muda Rennes, Jeremy Jacquet, yang tengah menunjukkan performa mengesankan. Bek 20 tahun ini telah dipantau secara intens oleh tim pemandu bakat Liverpool dan dianggap sebagai salah satu prospek bertahan paling menjanjikan di Eropa. Rennes memasang banderol tinggi sekitar 70 juta euro, mencerminkan usia muda dan progres pesat Jacquet di Ligue 1. Nilai tersebut membuat Liverpool harus siap menghadapi negosiasi rumit, apalagi minat dari klub-klub elit Eropa lainnya juga semakin ketat. Legenda Manchester United, Paul Scholes, menyebut Arsenal bisa menjadi tim terburuk yang memenangkan Premier League jika berhasil juara musim ini. Meski Meriam London memimpin klasemen dengan 50 poin dari 23 pertandingan, Scholes mengkritik gaya permainan mereka yang banyak mengandalkan bola-bola mati. Ia juga menyoroti lini depan Arsenal yang kesulitan mencetak gol, berbeda dengan tim-tim juara sebelumnya seperti Liverpool atau Manchester City yang memiliki penyerang-penyerang brilian. Menurut Scholes, tidak ada penyerang Arsenal yang menonjol musim ini, meski Bukayo Saka disebut sebagai satu-satunya pemain yang tampil relatif baik, tetapi belum mencetak banyak gol atau assist. AC Milan sedang mengevaluasi kemungkinan merekrut Nathan Ake dari Manchester City, meski gaji tinggi sang bek menjadi hambatan utama bagi klub. Selain itu, perhatian Rossoneri juga tertuju pada Leon Goretzka, gelandang kelahiran 1995 yang kontraknya akan habis pada Juli mendatang. Dalam beberapa hari terakhir, AC Milan melakukan kontak baru dengan agensi yang sama yang menangani full klub untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai situasi Goretzka. Klub sangat mengagumi kemampuan gelandang asal Bochum ini dan berharap bisa mendatangkannya secara gratis, meniru strategi yang sukses mereka lakukan saat merekrut Luka Modric, sekaligus menghemat anggaran transfer. Manchester United dilaporkan masih aktif memantau pasar penyerang pada bursa transfer Januari 2026, dengan Dusan Vlahovic dari Juventus menjadi salah satu target utama.
Setan Merah mempertimbangkan Vlahovic untuk meningkatkan produktivitas gol tim, sekaligus menambah opsi berpengalaman di lini depan. Juventus dikabarkan terbuka melepas striker asal Serbia itu karena kontraknya yang berakhir pada 2026 dan gaji tinggi yang ia terima, sehingga klub ingin menghindari resiko kehilangan pemain secara gratis. Minat MU terhadap Vlahovic sendiri bukan hal baru, dan bahkan setelah merekrut striker lain, klub Inggris ini tetap melihat sang penyerang sebagai solusi jangka pendek maupun jangka panjang di lini serang. Real Madrid dikabarkan masih berburu bek baru untuk musim panas ini, dan salah satu target utama mereka adalah Dayot Upamecano dari Bayern Munchen. Kontrak Upamecano di Bayern sendiri belum diperpanjang, meski klub Jerman sudah mengajukan tawaran terbaru. Pemain asal Prancis itu merasa nyaman bermain di Allianz Arena bersama Vincent Kompany, namun agennya masih menilai persyaratan kontrak kurang memuaskan. Situasi ini otomatis menarik perhatian Real Madrid, yang terus memantau peluang untuk memboyongnya, sementara Bayern tetap waspada karena Upamecano termasuk pemain incaran banyak klub besar Eropa. Erling Haaland tengah mengalami penurunan performa di Manchester City, hanya mencetak 1 gol dari 9 laga terakhir, itu pun lewat penalti. Meski begitu, pelatih Josep Guardiola menolak menyalahkan Haaland secara pribadi. Ia menyoroti kurangnya suplai bola dan kreativitas dari rekan-rekan setimnya, yang membuat striker asal Norwegia itu kesulitan mencetak gol dari permainan terbuka. Guardiola menegaskan bahwa masalah sebenarnya bukan pada ketajaman Haaland, melainkan pada tim yang gagal menciptakan peluang matang. Sang pelatih percaya bahwa jika servis dari tim membaik, Haaland akan kembali menunjukkan naluri pembunuh golnya dan membungkam keraguan publik. Wolverhampton Wanderers dikabarkan telah menerima tawaran resmi dari AS Roma untuk bek kiri mereka, David Moller-Wolf. Pemain asal Norwegia berusia 23 tahun ini baru bergabung dari AZ Alkmaar musim panas lalu dengan biaya 10 juta pound sterling, namun kesulitan menembus skuad utama Wolf secara reguler. Roma sangat tertarik karena fleksibilitas Wolf yang bisa bermain sebagai bek kiri, bek tengah kiri maupun bek sayap, menjadikannya opsi penting untuk lini pertahanan. Meski harga yang diminta Wolves dianggap masih tinggi, pemain ini tetap menjadi prioritas utama Roma dalam jendela transfer kali ini. Luis Enrique telah menjadi pelatih PSG sejak musim panas 2023. Di bawah kepemimpinannya, klub meraih semua gelar domestik dan mencetak sejarah dengan menjuarai Liga Champions pertama mereka pada 2025. Kontrak Enrique akan habis pada musim panas 2027, dan sejauh ini PSG terbuka untuk membahas perpanjangan kontrak karena puas dengan kinerjanya. Baru-baru ini muncul rumor bahwa PSG ingin mengikat Enrique selamanya hingga pensiun, tetapi kabar tersebut langsung dibantah oleh sumber dari pihak klub. Enrique sendiri dilaporkan senang tinggal di Paris dan menikmati pekerjaannya sebagai pelatih PSG. Jadi meski hubungannya dengan klub sangat baik, klaim soal kontrak seumur hidup tidak benar.